suasananya agak horor, Bil. Dah. Yuk. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di jalan-jalan Jateng kita. Enggak deng. Warawiri kalau itu. Nah, ini kita balik lagi ke monyet-monyet. Kita mau ke Goa Kreo. Kemarin sempet mampir tapi hujan, jadi ini kita comeback stronger. Kita mau balik lagi ketemu monyet-monyet sakti, katanya itu penjelmaan dari apalah nggak tahu. Ini kita mau langsung ke Goa Kreo, ketemu monyet-monyet sambil lihat Waduk Jati Barang. Jati Barang bener ya? Jati Barang ya bener. Waduk Jati Barang. Walaupun kita nggak ke waduknya. Sebenarnya di waduknya itu ada wisata air kayak naik perahu, jet ski dan lain-lain, tapi kita nggak mau ke sana karena panas. Walaupun bentar lagi kayaknya mendung juga. Kita mau di jalan-jalan di Goa Kreo-nya aja. Langsung cus, kita sambil napak tilas. Kalau nggak salah Sunan Kalijaga, Pak ya. Sunan Kalijaga. Jadi pengen lihat tempat bertapanya. Biasanya sih ada orang-orang yang ikut bertapa di sana juga, nyari wangsit mungkin. Kita juga akan mencari wangsit sambil doa-doa. Allahumma janibna salah. Oke, itu langsung kita cus lihat monyet-monyet nih tempatnya. Tiga orang 25.000. Oke. Ini satu orang itu hari biasa 6.500 kali 3 berarti berapa? Lupa. Oke, matur suwun. Kasih ya. Nih, tiketnya hari biasa 13.000 3 orang sama 4.000 ya. Jadi ada ada 22 nih 6.500 kali 2 18.500 sama parkir 5.000. Loh kok 25 genep kene piye iki ya? Bulah mumet pemain semono. Langsung kita parkir, terus kita mau beli jajanan nggak? Kayaknya kok aku takut ya sama monyet-monyetnya. Takut kalau misalnya nanti kita dikejar sama monyetnya. Nih, monyet-monyet tuh, sudah ada monyet-monyetnya tuh. Tuh, the monkey forest. Jadi kita lagi di Goa Kreo. Ini ada legenda Goa Kreo ini tentang kisahnya Sunan Kalijaga mencari pohon jati sebagai soko Masjid Demak itu. Jadi kalau Masjid Demak itu ada tiang-tiangnya itu nyari sampai ke sini. Nah, dalam perjalanannya Sunan Kalijaga menemukan sebuah pohon jati besar. Ketika dipotong untuk dihanyutkan menyusuri sungai menuju Demak, terjepit di antara berbatuan. Terus dengan segala cara diupayakan tetapi selalu menemui kegagalan. Dalam bertafakur di gua memohon keridhaan Allah, datanglah sekawanan kera berwarna merah. Nah, itu mungkin nanti ada gambarnya, monyet-monyet warna merah, hitam, putih, dan kuning untuk membantu kesulitan yang dihadapi Sunan Kalijaga. Akhirnya kayu tersebut berhasil dihanyutkan dan Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan menuju Demak. 4 ekor kera yang bermaksud mengikuti tidak diperkenankan Sunan Kalijaga karena diberi tugas menjaga kayu jati tersebut atau mangreo. Kata kreo berasal dari mangreo yang berarti peliharalah atau jagalah.
dari kata Mangreo, secara turun-temurun masyarakat sekitar akrab dengan Gua Kreo. Nilai spiritualitas dapat dirangkum dalam 3 aspek: hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Nah, ini mungkin teman-teman harus menjaga alam supaya alam juga nanti membantu teman-teman. Sama kayak gini ceritanya, itu tentang 3 monyet yang membantu Sunan Kalijaga untuk melepaskan kayu dari jepitan batu waktu ngalir. Ini makanya kan ada waduk Jati Barang di sini, itu waktu potong mungkin biar ngalir ke sampai Demak gitu. Mungkin dialirkan lewat sungai terus lewat apa namanya? Laut mungkin ya, sama Sunan Kalijaga. Dan monyet-monyetnya ini nih. Sini. Monyetnya itu warna-warni gini nih. Ini loh, Win. Nah. Ini ada monyet-monyetnya merah, kuning, putih, hitam. Jadi 4 monyet ini yang membantu Sunan Kalijaga. Ini saya bawa jajan, tapi kalau kelihatan sama monyetnya nanti langsung dikejar. Ini buat teman-teman yang bawa jajan di sini harus hati-hati ya. Kalau mau ngasih itu diumpetin sisanya, karena monyet-monyet di sini tuh terlalu anarki. Tuh kan, tuh. Yuk. Oke, jadi kita ini lagi di atas, masih belum melewati jembatan. Ini jembatan yang menghubungkan apa namanya, pintu masuk sama Gua Kreo. Gua Kreo-nya itu di sana. Itu ada jembatan. Dulu jembatannya jelek, nggak terlalu bagus. Sekarang sudah dibangun karena ada waktu itu apa, revitalisasi waduk Jati Barangnya itu dibenahi sehingga mungkin bisa lebih bermanfaat sama masyarakat. Akhirnya jembatannya juga jadi bagus gitu. Nah, memang kalau di sini pas lagi rame-rame monyetnya ini, itu jangan ngasih makan sembarangan karena teman-teman itu bisa dikeroyok sama monyet-monyetnya ini. Tapi kalau teman-teman yakin pede, santai aja, mereka sebenarnya nggak begitu nyerang gitu. Tapi kalau kalian ngasih makan satu gitu, kalian akan dikeroyok sampai makanan kalian habis gitu. Untuk kalian yang takut ya pasti kalian akan lepasin makanannya, lari gitu. Tapi kalau kita yakin, pede aja, umpetin makanannya, diusir monyet-monyetnya itu bisa aman. Tapi ya emang ngeri gitu karena ada taringnya, apalagi ada yang badannya gede-gede gitu. Lanjut yuk. Nah, ini kita lagi di jembatannya. Jadi kalau di jembatannya ini sebenarnya view-nya asik ya, dan banyak monyet-monyet nengkreng. Jadi tuh, lihat Wil, kayak lagi galau mau bunuh diri tuh. Nah memang apa ya, kalau teman-teman bawa mau ngasih itu jangan pas lagi monyetnya rame, teman-teman pasti akan dioyak. Kayak tadi nggak kelihatan aku pas ngasih ya Wil ya. Tapi pas lagi ngamuk-ngamuk mau minta lagi, kelihatan nggak? Kelihatan sih tadi. Bentar ya? Iya. Nah itu emang kalau mau ngasih ini, dikeluarin dulu jajannya. Jadi jangan pamer jajanannya. Jadi kalau misalnya kalian pamer jajanannya, itu akan dikejar terus sampai habis, bener-bener habis. Kalian yakin aja kalau kalian itu misalnya masih punya, ini saya masih punya, tapi monyetnya nggak tahu gitu. Jadi diem aja, yakin, nggak usah takut sama monyetnya. Dilihatin aja, nanti mereka akan pergi sendiri. Kayak tadi saya juga nggak mau ngasih gitu, saya biarin mereka pergi sendiri. Kalau saya keluarin makanannya, saya dikejar sampai habis. Saya pernah ditarik-tarik jaketnya. Nah ini pengalaman buat teman-teman yang belum pernah kesini. Santai aja, chill, jangan takut. Walaupun saya juga aslinya ngeri gitu, kalau tiba-tiba gigit atau apa. Tapi kalau gigitan monyet kayaknya sih ya nggak segitu ngerinya gitu. Cuma mungkin narik-narik atau mukul-mukulinya itu yang agak horor gitu, atau nyakar-nyakarnya. Tapi ya wis dinikmati baik karena emang ini isinya monyet sih, Wil. Santai Wil, di belakangmu ada monyet. Nah, oke, lanjut kita cus ke guanya.
Oke, saya mau ngasih monyet nih. Yakin, santai aja. Monyetnya juga nggak akan marah, santai aja. Udah, kalau udah selesai ditinggal aja. Baru ngeliatin ini aja udah langsung deket nih. Tak kasih. Dah. No. Nah, itu tadi apa namanya? Fasilitas apa ya? Kapal-kapalan yang kalau teman-teman mau main di Waduk Jatibarang itu ke sana. Tapi masuknya itu sebelum loket Gua Kreo. Jadi ya teman-teman kalau mau main kapal-kapalan kayak tadi ya bisa ke Waduk Jatibarang. Aku lagi di apa ya ini itunya? Checkpoint. Jadi kalau teman-teman ini ya lumayan capek ya untuk jalan ya, karena tangga isinya tanjakan sama turunan gitu. Jadi kalau teman-teman mau istirahat itu bisa ini di sebelum persis setelah selesai jembatan, sebelum naik lagi ini ada ayunan. Itu monyetnya ngeri amat ya. Mau ngambil kelapa. Kayaknya mau gelut tuh. Nah kan gelut kan. Tuh, gelut. Dia sialan, udah tahu aku punya jajanan jadi nungguin lagi. Nah ini emang kalau teman-teman takut sama monyet, mending nggak usah kesini sih, karena ini bener-bener monyetnya bisa dibilang ya masih natural, walaupun ya mereka sudah banyak berinteraksi dengan wisatawan ya. Cuma beberapa monyet itu nanti kalau teman-teman punya barang-barang yang kira-kiranya kecil itu baiknya disimpan di saku aja, jangan sampai dipamer-pamerin, takutnya nanti dikira makanan terus dibawa, karena mereka apa ya, anarki banget kalau sama makanan. Jadi kalau teman-teman bawa makanan itu kayak dikerubutin gitu. Ini saya tadi baru ngasih itu aja, ini monyet yang nggak tahu dia udah lihat apa namanya makanannya atau yang tadi dapat. Saya juga nggak bisa bedain karena mukanya mirip semuanya. Jadi dia lagi nungguin saya, ngikutin terus gitu. Barangkali mungkin saya bakal ngasih lagi gitu, tapi saya nggak mau ngasih lagi karena biar dibagi-bagi sama yang lainnya. Udah, kalau udah capek, udah selesai capeknya, istirahat, yuk langsung kita jalan aja. Harusnya tadi beli minum, Wil. Lumayan. Anjir. Ini untuk perhatian ya. Jadi di sini udah bagus-bagus. Yang nggak tahu ini kalau tanda X ini tanda dari dinas apa enggak, tapi di sini banyak tulisan-tulisan. Mungkin ada teman-teman tangan-tangan jahil yang ngerusak wisata gitu. Janganlah, jangan norak kampungan bikin tulisan-tulisan gini. Nyebelin tau. Membuat suasana yang aslinya udah oke, syahdu gitu, jadi kotor gara-gara tulisan-tulisan. Oke, ini kita masuk ke guanya ini. Jadi ini guanya. Walaupun sudah ada, ya ini udah dibenahi ya, udah jadi kasih gini, udah dikasih apa namanya ini tangga-tanggaan gini. Tapi secara bentuk guanya itu masih asri banget gitu, masih bagus gitu. Walaupun ya tadi banyak tulisan-tulisan kayak Surabaya I'm coming, I'm apa lagi, kapan kamu kesini, hei kapan kamu berhenti merusak wisata. Jadi kalau teman-teman di sini ini memang guanya kelihatan apa bahasanya, angker, nggak angker sih, spooky gimana gitu. Jadi memang gelap, ya namanya gua ya. Dan saya sih tidak berharap dikasih lampu di dalamnya gitu, karena nanti ya mengurangi esensi jadi gua untuk apa namanya tadi, mencari bertapa di sini. Jadi sebenarnya mungkin karena Sunan Kalijaga itu Islam, mungkin sebenarnya bukan bertapa, tapi menyendiri kayak Nabi Muhammad di Gua Hiro gitu. Dia menyendiri, menjauhi apa namanya hiruk pikuk, karena misalnya dia lagi pusing nih, kok kayunya nggak bisa jalan karena keganjel batu dan lain-lain, terus dia minta pertolongan Allah, mungkin dia beribadah di sini. Nah ini kalau teman-teman lihat itu memang agak tinggi, nggak tahu dulu batunya itu bisa langsung naik apa enggak ini, tapi kalau untuk biasa nggak pakai apa namanya tangga-tanggaan gini, kok
kok kayaknya susah buat naik gitu. Saya juga nggak tahu nih nanti modelnya dulu yang aslinya itu kayak gimana sebenarnya guanya. Tapi ini agak tinggi, jadi kalau misalnya kita bandingkan nih tinggi saya sama guanya, ini saya di bawah, guanya itu di atas. Nah ini tuh agak tinggi, kalau misalnya batu-batu semua berarti harus naik gini gitu. Nah ini kan tapi sudah model di apa namanya, dipugar ya, sudah dikasih tangga-tanggaan gini gitu. Kalau yang dulu mungkin masih batu-batu, tapi ya nggak tahu bentuk aslinya gimana, sampai naik ke dalam gimana. Nah di dalam kayak apa, yuk coba kita masuk. Nggak tahu nih kameranya bisa kelihatan apa enggak, ayo sini. Jadi memang suasananya agak horor, Bil. Nah, ini mentok di sini sih. Ini gelap, bener-bener gelap. Jadi ya ada patung monyet, kelihatan nggak, Bil? Nih. Nah, ini ada patung monyet. Tapi di sini nggak ada monyetnya. Jadi di sini kayaknya dulu Sunan Kalijaga, kelihatan ya? Sunan Kalijaga bertapa atau bersemedi atau menyendiri di sini untuk beribadah. Jadi orang-orang dulu itu kalau misalnya mentok ada sesuatu hal terus mentok itu larinya langsung ke Allah gitu. Keren juga nih. Ini tadabur buat kita. Tapi di sini kok sumuk ya. Nah, ini memang kenapa orang ke gua itu karena pertama untuk menghindari hujan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ibadah mau apa, menghindari hujan sama kita terhindar dari hewan-hewan buas. Karena hewan-hewan buas itu kalau nggak yang ini rumahnya, guanya ini rumahnya, ya dia nggak bakal kesini. Ini nggak tahu ini gua buatan manusia atau gua sebenarnya sudah ada gitu. Itu. Udah sumuk di sini. Kita langsung balik. Oke, kita sudah keluar dari Gua Kreo. Wah, sumuk banget cuy. Keringet semua. Ini ada satu lagi gua, tapi kita nggak mau masuk ya, karena yang paling penting ini Gua Kreonya. Kita napak tilas Sunan Kalijaga. Kita melihat di dalamnya kayak gimana. Ini ada satu gua lagi. Ini saya tunjukin dari luarnya aja, kita nggak akan ke dalam. Yuk. Nah, ini namanya Gua Landak. Nih. Nih. Gua Landak. Ini gua buatan, ini Gua Landak adalah dengan ketinggian mulut gua 2,5 meter dan kedalaman 8 meter. Di dalamnya ada patung harimau yang dibuat oleh warga sekitar dengan tujuan untuk menambah nilai eksotis. Jadi di dalam ada patung harimau. Kok saya malah penasaran. Masuk ya, Wil? Iya, masuk yuk. Ya wis, masuk aja wis. Tadi niatnya nggak mau masuk karena ya nampak tilas kita ya cuma sama Gua Kreo. Tapi ini kita katanya ada patung harimau. Kita lihat apakah menarik untuk di-shoot. Coba, yuk kita ikut. Jalan. Nah, sebenarnya ini lebih manusiawi karena lebih tinggi ya. Tadi tuh kita harus nunduk banget. Ini nggak terlalu nunduk. Nah, kita lihat mana patung harimaunya. Mana patung harimau. Oh, tapi dalamnya 8 meter, Wil. Mana patung harimau? Oh, ini bukan. Ini Mas. Ini tertidur. Oh iya. Aduh, nggak kelihatan tapi di sini. Saya angkat dulu kan. Ada netes air, Wil. Oh iya bener. Guanya sangat gua ya. Nih. Ini patung harimau. Oh, iya. Nih. Tapi kayaknya karena sudah ketetesan air, jadi di sini tuh rembes air. Aku kelihatan nggak, Wil? Enggak, nih kelihatan kan? Ya. Nah, jadi di sini karena ketetesan air mungkin bentuk harimaunya jadi gini. Ketetesan karena basah. Apa istilahnya? Stalaktit apa? Iya. Nanti mungkin jadi stalaktit dan stalagmit ya. Stalaktit yang dari atas, stalagmit yang nempel ketetesan dari bawah. Tapi bentuk harimaunya sudah mulai pudar karena ketetesan air. Nah, ini sumuk juga. Jadi kita ini kayaknya nyambung sama gua itu ya.
Kayaknya. Gua ini. Iya. Nah, ini kita udah lihat di dalamnya, langsung keluar aja karena sumuk banget cuy. Ayo keluar. Oke, kita sudah keluar dari tadi. Ini ada Gua Kreo, yang sana Gua Landak. Yang Gua Landak sih itu cukup sleepy ya, slippery, basah gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke sana hati-hati karena bawahnya itu agak licin ya, Wil. Kalau yang ini tuh bener-bener kering, saya juga nggak tahu. Tapi kalau teman-teman sadar, nanti mungkin bisa lihat di video ini. Di sini tuh malah nggak ada monyetnya. Saya itu nggak tahu kenapa. Apakah ini, wah. Kalau katanya sih yang di tempat tadi yang Gua Landak itu, kalau teman-teman yang IndiHome itu, Indigo, katanya sih di sana tenaganya kuat gitu. Jadi agak-agak mistis gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih sama, di antara gua ini sama sana sama-sama panas, lebih panas yang di sana. Padahal di sana itu banyak airnya. Jadi kalau yang sini itu nggak berair tapi adem karena mungkin lorongnya lebih panjang. Tapi harusnya sih lorongnya lebih panjang lebih panas ya, tapi ya atau mungkin karena saya memang sudah capek jadi badannya panas, di sana lebih berkeringat gitu. Panas terus di sana netes dari atas airnya. Jadi kalau teman-teman ini ya hati-hati aja, nanti rambutnya basah. Tadi kayak Willy kena kepalanya basah. Ada patung singanya, tapi patung singanya itu karena udah ketetesan itu udah agak nggak begitu berbentuk gitu. Kalau di sini tadi ada patung monyet, masih bagus patung monyetnya. Nggak tahu itu baru lebih lama mana, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti di sana ketetesan air, jadi ya itu lebih rusak lah karena ditetesi air terus. Itu sih mungkin di Gua Kreo itu adanya ini. Sebenarnya naik ada lagi, katanya batu tempat duduknya Sunan Kalijaga, tapi kayaknya kemarin itu udah agak hilang. Dan di atas ya ini hutan, di atasnya ini hutan ya. Jadi mungkin dulu jati, tapi di sini saya nggak nemu pohon jati ya di sini ya. Saya tuh nggak tahu tuh Sunan Kalijaga nyari pohon jatinya itu di mana. Mungkin di sini tempat kejepitnya batunya gitu. Tapi ya saya juga nggak tahu di mana pohon jatinya Sunan Kalijaga nemu. Tapi di sini tempat bertapanya gitu. Di atas hutan udah nggak ada lagi yang bisa dieksplor. Kalau mau jalan naik monggo. Tapi ya paling kelihatan waduknya lebih dengan angle lebih tinggi gitu. Tapi kalau tinggi juga dari atas juga tinggi sebenarnya dari tempat parkiran. Jadi nggak perlu sampai sini kalau mau lihat view-nya, pemandangannya. Tapi kalau mau napak tilas sampai sini lebih oke. Karena di sini juga banyak monyet-monyet. Kita mau bagi-bagi makanan terakhir. Nih saya berani ngeluarin makanan di sini karena nggak ada monyet. Nih ini tinggal berapa berarti? Ada 7 apa namanya, biskuit. Kita akan bagi-bagi ke monyet-monyetnya sambil perjalanan. Gas. Untuk teman-teman yang bawa bekas-bekas makanan, kita lewat ini. Aduh, seleo. Kita harus buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah. Tadi ada beberapa sampah yang di luar-luar. Waduh. Ayo.